Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tutorial tentang cara membuat SKP bagi guru golongan 2D. Langkah yang pertama yaitu kita membuka aplikasi SKP yang bisa Bapak Ibu download di keterangan di deskripsi pada video ini. Langkah selanjutnya setelah dibuka aplikasinya, maka Bapak Ibu perlu melengkapi identitas, nama, NIP, pangkat golongan pengatur tingkat 1 golongan 2D, jabatan guru, unit kerja, dan kemudian nama kepala sekolah, NIP, pangkat golongan, jabatan, dan unit kerja. Selanjutnya, seperti yang video saya sebelumnya, bahwasannya kegiatan tugas jabatan itu diwakili oleh 4 macam saja. Yang pertama, tugas pokok. Tugas pokok itu merupakan penilaian secara paket, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang penilaiannya merupakan paket PK. Nah, untuk golongan di pengatur tingkat 1 atau 2D itu yang diperlukan adalah 20 dalam 4 tahun atau sekali naik pangkat. Nah, ini makanya dalam 1 semester nilainya 4,5 ya. 4,5 yang ini. Kemudian menjadi guru kelas adalah 5% dari 4,5 itu 0,225. Nah, di sini menjadi guru kelas mewakili dari 13 macam tugas yang relevan. Jadi yang pertama tugas pokok, yang kedua tugas yang relevan ada 13, itu diwakili oleh satu saja. Pilih yang tertinggi nilainya. Selanjutnya nomor 3 adalah mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Di dalam PKB guru ada 3 macam. Yang pertama melakukan pengembangan diri. Yang kedua melakukan publikasi ilmiah. Yang ketiga melakukan karya inovatif. Nah, dari ketiga itu untuk golongan 2D tidak diwajibkan untuk membuat publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Sehingga di sini disarankan hanya untuk melaksanakan pengembangan diri yang nilainya 1, yang ini nanti merupakan diklat selama 30 GB minimal. Nah, ini yang saya merahi. Kemudian sebagai unsur penunjang itu ada banyak juga, nah diwakili oleh satu saja yaitu menjadi anggota organi profesi. Sekali lagi untuk guru bisa IGI ataupun PGRI. Karena persyaratan di dalam permen itu adalah organisasi yang minimal sampai ke tingkat regional, tingkat nasional, bahkan regional. Selanjutnya sampai kepada angka kredit. Di dalam angka kredit kita cantumkan di sini 4,5, maka secara otomatis ini 4,5. Kalau di sini 0,225, maka di sini juga 0,225. Nah, kalau pengembangan diri 1, ini juga 1 secara otomatis. Jadi yang diganti adalah yang merah-merah sini aja. Ya, kemudian seandainya di sini ada melaksanakan publikasi ilmiah, nilainya 4 misalnya, lalu di sini ganti 4 sehingga ini akan berubah juga jadi 4. Jadi itu ya. Jadi saya kembalikan jadi 1 ya. Oke, kemudian output itu satu laporan PK hasil penilaian proses pembelajaran. Yang kedua, outputnya juga satu laporan berupa PK dari menjadi guru kelas yang merupakan include atau jadi satu dengan proses pembelajaran, sehingga ini nilainya seberapa dapat dari proses pembelajaran, ini nilainya 5% dari angka kredit yang ada. Nah, kemudian ini terpisah sendiri, kalau 30 GB itu 1, itu
laporan. Nah, karena dalam juknisnya itu kalau melaksanakan pengembangan diri itu bisa dihargai dengan 1 angka kredit apabila membuat laporan. Jadi berupa 1 laporan yang diantaranya berisi 1 laporan dan lampirannya surat tugas dan sertifikat diklatnya. Kemudian untuk anggota organisasi itu 1 SK atau 1 kartu ya, 1 SK atau 1 kartu. Kemudian mutu semuanya 100 atau merupakan nilai targetnya baik, kemudian waktunya juga 12, semuanya 12, dan kemudian penanggalan ini di awal tahun setelah tahun baru, yaitu di sini dalam juknisnya 2 Januari tahun yang bersangkutan. Dengan catatan 2 Januari bukan merupakan tanggal merah. Baik, selanjutnya kita mencapai kepada nilai capaian SKP. Nah, jangka waktu penilaiannya seperti yang ada di depan tadi 2 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2020 ini. Jadi pada dasarnya 2 Januari sampai 31 Desember. Ya. Kemudian ini tugas kegiatan merupakan link dari depan tadi atau dari SKP, sasaran kerja tahunannya. Kemudian ini target juga merupakan link dari sasaran kerja tahunannya. Kemudian realisasi ini merupakan hasil penilaiannya oleh kepala sekolah. Nah, misalnya untuk melaksanakan proses pembelajaran, kepala sekolah melaksanakan PKG atau PK guru, penilaian kinerja guru pada akhir tahun, kalau misalnya dapat 82, ini terserah dari kepala sekolah, walaupun targetnya 100 tapi dapat 82. Kemudian menjadi guru kelas atau wali kelas untuk yang SMP itu dapat 79 misalnya. Ini 82, 79, 79 dan seterusnya ini merupakan hak prerogatif kepala sekolah. Jadi terserah kepala sekolah berapa memberikan nilai dari hasil PK yang ini. Nah, selanjutnya 12 waktunya 12 bulan ini merupakan targetnya dan realisasinya juga 12 bulan. Kemudian 258 itu asalnya dari 1 dibagi 1 atau realisasi dibagi target kali 100. 1 bagi 1 kali 100 dapat 100. 82 realisasinya dibagi 100 kali 100 dapat 82. Nah, kemudian untuk yang waktu seperti yang sering saya katakan pada video-video sebelumnya, bahwa kalau untuk waktu itu 12 dibagi 12 nilainya maksimal adalah 76 karena ada rumus tersendiri. Jadi ini nilainya 76. Sehingga 100 tambah 82 tambah 76 hasilnya 258. Ini juga sama perhitungannya. Kemudian 258 tambah 255 dan seterusnya. Ini dibagi 3 dapat 86. 255 bagi 3 dapat 85 dan seterusnya. Kemudian keempatnya digabung lalu dibagi 4 dapat 85,25. Itu nilai dari penilaiannya. Oh ya, sebelumnya di depan ini ini merupakan kegiatan tugas jabatan. Ternyata pada akhirnya guru yang bersangkutan mendapatkan tugas tambahan yang di luar keempat ini. Bisa dimasukkan dengan cara tambahkan nilai di sini, tambahkan kegiatan misalnya menjadi bendahara BOS atau menjadi operator sekolah dan lain sebagainya. Nah, nilainya setiap 1 sampai 3 nilai tugas tambahan nilainya 1 langsung di sini, tidak ada kaitannya dengan yang ada di atas. Nah, jadi langsung tidak menggunakan perhitungan yang per 100 dan lain sebagainya. Nah, langsung dapatnya nilainya 1 jika diberi tugas tambahan 1 sampai 3. Dan kalau 4 sampai 6 nilainya 2. Kalau 7 sampai 9 nilainya 3 dan maksimal adalah 9. Karena kalau lebih dari itu mungkin guru tersebut tidak bisa melaksanakan kegiatan yang pokoknya ini. Baik, selanjutnya penilaian. Untuk jangka waktu itu selalu Januari sampai 30 Desember, apapun harinya dan apapun tanggal merahnya. Pokoknya selalu begini, ini sudah merupakan patokan yang
yang distandarkan atau yang dibakukan oleh BKN. Apa alasannya? Karena walaupun tanggal 1 Januari itu tanggal merah, tetapi rentang penilaian tetap mulai tanggal 1. Walaupun penilaian kinerjanya mulai tanggal 2, tetapi penilaian perilakunya sejak tanggal 1 itu juga sudah dihitung. Walaupun itu hari libur. Seandainya terjadi sesuatu penilaian kinerja yang menyimpang, maka tanggal 1 pun dihitung guru tersebut terhitung dari 1 Januari. Itu misalnya. Nah, kemudian ini biodata itu tadi sudah link dari belakang. Nah, yang perlu saya jelaskan adalah sini. Unsur yang dinilai. Untuk yang 85,25 itu adalah unsur SKB dari depan tadi ini ya. Saya lihat dari depan ini. Nah, dari ini 85,25 itu masuk di sini, hasil bobotnya 60%, dapat 51,15. Kemudian orientasi pelayanan dinilai oleh kepala sekolah, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan seterusnya. Ini adalah hak mutlak atau hak prerogatif kepala sekolah. Jadi hak untuk kepala sekolah tidak bisa diganggu gugat berapa nilainya, karena beliau kepala sekolah adalah mempunyai wewenang untuk menilai ini. Nah, cuma dengan catatan di sini nilainya tidak boleh kurang dari 76. Ya, 75 tidak boleh, karena kalau 75 nilainya cukup. Sementara kalau nilai cukup, salah satu dari ini ada nilai cukup, maka tidak bisa untuk naik pangkat. Baik, kemudian rata-rata dari 5 adalah jumlah dari 5 macam itu 396. Kemudian bagi 5 dapat 79,20 kali 40%, hasilnya 31,68. Total dari duanya adalah 82,83. Oke, nilainya baik. Selanjutnya untuk penanggalan di sini adalah penanggalan setelah tahun baru. Setelah tahun baru, sehari setelah tahun baru juga bisa dengan catatan, misalnya tanggal 2 tidak tanggal merah. Ya. Nah, ini kebetulan tanggal 2 merupakan hari Sabtu yang hari terjepit atau libur khusus tahun baru. Nah, kemudian ini tanggal 4. Nah, dari pejabat penilai kepala sekolah kepada guru itu rentang waktunya minimal 1 hari. Jadi kalau ini tanggal 4, maka ini tanggal 5. Begitu juga yang ini ke atasan pejabat penilai itu juga 1 hari rentang waktu dari aparatur sipil negara atau guru yang dinilai. Nah, kemudian maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 14 hari apabila terjadi komplain dari guru yang bersangkutan tidak menerima hasil penilaiannya. Jadi diberi kesempatan untuk banding atau untuk tidak menerima selama 14 hari. Nah, ini demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.